Baik, kita akan lanjutkan di mana sebelumnya kita sudah berhasil membuat ini ya, membuat form login dan sudah berhasil juga masuk ke halaman utama. Kita demokan lagi, misalnya kita masukkan user emailnya admin dan passwordnya juga admin, klik login, login berhasil, dia masuk ke halaman utama. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan melakukan ini, manipulasi data pada tabel program ya. Dimana ini kita coba kosongkan dulu datanya. Dimana di tabel ini nanti kita akan bisa menambahkan ya data baru, mengubah datanya, terus menghapus dan melakukan pencarian data. Dan satu lagi untuk menampilkan datanya ya. Misalnya untuk kita tambahkan ya. Tadi ini saya kosongkan, lalu saya coba tambahkan secara manual di sini ya. Misalnya P001 untuk kodenya, misalnya untuk program 1, untuk baris keduanya juga saya isi. Ini untuk data dummy saja, untuk data testing P002 ini ya. Sorry, 002. Lalu saya klik go. Maka di sini saya sudah punya dua data. Ini hanya untuk menampilkan datanya nanti. Gitu untuk menambahkan data ya. Kemudian kita akan lanjutkan di sini di Visual Studio-nya. Silakan buka lagi project-nya. Lalu di bagian project di sini nama project-nya, klik kanan, lalu tambahkan sebuah form baru. Kita pilih klik kanan add, lalu Windows Form. Kemudian untuk form 2 ini kita ganti menjadi form program seperti ini. Lalu kita atur deh, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Pertama kita akan menggunakan komponen yang namanya group box. Oke, group box yang kurang lebih segini lah ya, kurang lebih seperti ini. Untuk teksnya saya akan ganti menjadi misalnya ini dashboard, terus panahnya 2 kali programs seperti ini. Kemudian di dalam group box ini akan saya desain menggunakan 2 label dan 2 text box ya. Misalnya saya ambil label. Ini label ini untuk ini nanti. Untuk inputan kode ya. Inputan kode dan satu lagi text box seperti ini. Kurang lebih segini lah ya. Segitu. Kemudian yang dua ini saya blok. Lalu saya coba sama ratakan lurusnya. Kemudian untuk ukuran fontnya saya ganti menjadi sekitar 12 lah ya. 12. Nah seperti itu. Lalu ini kondisinya di blok lagi ya. Di blok untuk dua komponen ini. Lalu tahan kontrol di keyboard, tarik ke bawah untuk menggandakan file ini. Kode, lalu kode yang satunya lagi, ini akan saya ganti teksnya menjadi program. Seperti ini ya, kode dan program. Kemudian di mana ya? Di sini akan saya tambahkan tombol, button, seperti ini. Untuk buttonnya, pertama saya akan coba ubah ukuran fontnya menjadi, sebentar mana nih, size fontnya akan ubah menjadi 11 gitu ya. Nah seperti ini. Dan teksnya itu akan saya ganti menjadi 1. Button 1 ini akan saya gandakan dulu ya. Tahan di keyboard, tahan kontrol di keyboard, lalu bawa ke samping. 1, tahan lagi kontrol di keyboard. Segini. Kita membutuhkan 3 buah tombol ya. 3 buah button. Untuk button 1 ini akan kita ganti teksnya menjadi simpan seperti ini. Lalu untuk button satunya lagi kita buat apa ya? Reset seperti ini ya. Reset. Nah, reset. Terus yang satu laginya untuk hapus. Nah, gini ya. Ini untuk menyimpan data, nanti untuk reset ini untuk mengosongkan inputan, dan hapus untuk menghapus datanya. Oke, 3 itu. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk inputan kode ini silahkan dikasih nama ya. Kita ubah atribut name untuk kode yang pertama.
pastikan klik di sini untuk text box 1 di sini. Teman-teman cari atribut yang namanya name. Ini akan kita ganti menjadi text kode seperti ini. Untuk program juga kita ganti text program seperti ini ya. Untuk tombol simpan ini juga kita ganti namanya gitu ya. Kita ganti menjadi btn simpan update. Gini ya, karena fungsi dari tombol ini nanti akan kita gunakan untuk simpan dan update datanya gitu ya. btn simpan update gitu ya. Atau gini aja deh, btn simpan aja dulu ya. btn simpan. Oke, untuk resetnya juga gitu. Kita ganti btn reset seperti ini tanpa spasi ya. Untuk hapusnya juga kita ganti menjadi btn hapus. Oke, kita butuh komponen satu lagi yang namanya data grid view untuk menampilkan datanya. Jadi data yang ada di dalam tabel ini, di tabel program, akan kita tampilkan di sini nanti ya. Nah, akan kita tampilkan di sini dan kita sesuaikan aja ukurannya, kurang lebih segini lah ya. Oke, kemudian kita akan buat header dari tabelnya. Kita klik di bagian titik 3, bukan titik 3, segitiga terbalik ini ya. Segitiga di sini, kita edit kolomnya, lalu kita add. Pertama, untuk header text-nya kita buat kode seperti ini. Kita klik add, lalu untuk header text yang kedua, kolom 2-nya kita buat program. Seperti ini, add. Kita close dan lalu oke. Maka dia akan nambah 2 di sini ya. Lalu kita buat supaya tabel ini dia menjadi full ya. Nah, teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya layout, auto size column mode. Ini kita ganti ke fill. Nah, segitu ya. Atau di sini, teman-teman edit aja kolomnya seperti ini. Lalu teman-teman cari yang namanya mana ya? Size, sebentar. Yang ini auto size mode. Ini ganti ke fill ya. Sama ya. Kita oke. Untuk membuat dia full tabelnya. Kemudian di sini juga kita butuh yang namanya text box nanti untuk pencarian data ya. Nah, di sini atau ini aja deh, kita blok, kita tarik ke tahan kontrol di keyboard lalu tarik ke samping. Supaya ukurannya sama ya, sama persis. Nah, oke, segitu. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan. Nah, gitu. Oh, masih form login ya. Karena kita lagi mengerjakan yang form programs, maka startup formnya kita ganti dulu ya. Kita gantikan ke sini. Kita ganti ke form program. Supaya pada saat dijalankan pertama kali yang jalan itu adalah form program ini. Nah gitu. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan coba menampilkan data di sini ya. Di dalam tabel ini. Nah, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita double klik di bagian form di sini, di bagian form programsnya double klik. Nah, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Ada beberapa blok kode. Pertama, di atas ini, di atas script public class form program, kita panggil dulu MySQL client-nya. Import MySQL karena kita akan menggunakan ini nanti ya, database ya. Data.mysql client. Kemudian di bawah ini, di bawah baris 2, kita enter sekali, kita akan menuliskan script untuk menuliskan fungsi untuk menampilkan data. Fungsi tampil data di sini ya. Kita buat fungsi dengan sub seperti ini. Sub tampil data enter. Oke. Nah, di dalamnya apa yang kita lakukan? Pertama kita panggil fungsi koneksi ya. Pembuka koneksinya, connect seperti ini. Lalu kita menggunakan yang namanya buat objek baru di sini, namanya DA new MySQL data adapter.
MySQL data adapter seperti ini ya. Lalu isinya ini, buka kurung tutup kurung, isinya ada dua. Yang pertama nih tempat kita nuliskan script SQL select-nya. Terus satu lagi variabel parameter untuk koneksi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan menuliskan perintah SQL untuk menampilkan data program. Kita tuliskan di sini select bintang from, nama tabelnya apa? Coba lihat, ini select bintang from programs sesuai dengan nama tabel di sini ya. Nah, ini nama tabelnya. Kalau pakai S ya pakai S, kalau tidak dibuat pakai S ya jangan pakai S. Ini ya. Ini artinya akan menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel programs. Oke, selanjutnya kita enter. Di bawah DA-nya kita panggil lagi objek baru namanya DT untuk data tabelnya ya. New data table. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita panggil lagi objek DA-nya, lalu kita klik di sini DA.fill seperti ini, kita isi datanya dari variabel DT. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita ubah dulu nama dari data grid view ini ya. Nah, secara default kan namanya data grid view 1 ya. Data grid view 1. Sini. Ini saya ganti aja menjadi DGV seperti ini. DGV supaya lebih singkat ya. Name dari data grid view 1 kita ubah menjadi DGV. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan berapa banyak data dari tabel program sini. Nah, caranya kita menggunakan ini ya, looping yang namanya for. I sama dengan 0, dia akan dimulai dari 0. I sama dengan 0 to seperti ini. Nah, sampai ke berapa ya? Tergantung dari jumlah data yang ada di dalam database-nya. dt.rows seperti ini. Lalu kita coba hitung dulu ya. Kita hitung berapa baris yang ada di dalam database tersebut. Database ini maksudnya. Dalam data ini. Count kita kurang 1 deh. Kenapa? Karena dia mulai dari 1. Supaya perulangannya sesuai mulai dari 1. Kemudian kita panggil nama dari data grid view-nya DGV. DGV itu akan kita isi dengan rows seperti itu ya. Kita add seperti ini. Kita isi dia dari mana? Dari dt.rows dalam kurungnya i, artinya keperulangan ke indeks sekian gitu maksudnya. Lalu itemnya .item seperti ini, itu akan kita mulai dari 1 karena kita akan menampilkan kolom kode gitu ya. Kemudian DGV lagi DGV rows pertama itu diambil dari indeks ke i dan kita isi cellsnya seperti ini, mulai dari 1 gitu ya, dan .self.value seperti ini ya, value. Nah, isinya itu akan kita tampung dari dt.rows ini, dt.rows yang ke i, ini dalam perulangan ya. Kemudian .item kita mulai dari 1. Bukan 1, berarti kalau ini sudah 1 berarti ini 2 ya, untuk kolom programnya. Nah, gitu ya.
Lalu udah selesai kayaknya. Kemudian di sini kita akan panggil fungsi tampil data ya. Supaya pada saat kita load pertama kali form program sini akan menampilkan data di dalam tabel ini. Oke, kita start atau F5 di keyboard. Nah, maka sekarang kita punya tampil datanya di sini ya, sebanyak 2 data. Ya, data ini sesuai dengan yang ada di dalam tabel program. Oke, kita lanjut. Halo, Nak. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi diganggu sama bocil. Jadi, nah, barusan kita sudah berhasil menampilkan data ya. Kita buat fungsi untuk menampilkan datanya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Ya, pertama kita import dulu MySQL-nya. Ingat di bagian form program ini ya. Kita import dulu MySQL client-nya, terus kita buat fungsi untuk tampil data. Lalu pada form program load ini kita panggil deh fungsi untuk menampilkan datanya. Lalu kita coba jalankan lagi start. Nah, maka sekarang datanya sudah tampil ya. Data ini diambil dari dari tabel programs. Sesuai datanya ya. Misal kita tambahkan satu lagi deh. Kita insert misalnya P003 seperti ini. P003 untuk programnya misalnya program 3 gini ya. Kita go. Nah, kita tahu di sini ditambah ya. Bertambah. Lalu kita coba jalankan lagi nih. Kita coba jalankan lagi start. Nah, maka di sini juga 3. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau rapikan sedikit ya ini ya. Supaya lebih rapi gitu ya. Sedikit segini. Nah, segitu ya. Oke. Nah, untuk desainnya silahkan disesuaikan lagi ya, dibuat lebih bagus lagi tampilannya. Ya, yang penting komponen ini kita gunakan. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya, di mana video berikutnya kita akan coba menyimpan datanya ya. Ketika diisi kode dan programnya kita klik simpan, maka dia akan menambahkan di sini. Ya. Oke, cukup sekian. Kita lanjutkan di video berikutnya.